Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Umar Khalid, Stambuk F5511919119. Di sini saya akan menjelaskan tentang API Gateway Microservice. Application Programming Interface atau disebut juga API. API adalah singkatan dari antarmuka pemrograman aplikasi Application Programming Interface. API adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. Dapat menyederhanakan pengembangan aplikasi, menghemat waktu dan uang saat Anda merancang alat dan produk baru atau mengelola yang sudah ada. API memberi Anda fleksibilitas dalam menyederhanakan mengelola suatu desain, administrasi penggunaan, serta memberikan peluang untuk inovasi. API juga kadang-kadang dianggap sebagai kontrak dengan dokumentasi yang mewakili perjanjian antara para pihak. Fungsi API yaitu jika Anda ingin menyematkan perambahan web untuk menampilkan satu atau beberapa laman web, misalnya Anda tidak harus memprogram perambahan web Anda sendiri dari awal hanya untuk aplikasi Anda. Anda dapat menggunakan WKW Web View. API itu menyematkan objek browser, WebKit atau disebut Safari di aplikasi Anda. Jika Anda ingin mengambil foto atau video dari kamera iPhone, Anda tidak perlu menulis antarmuka kamera Anda sendiri. Anda menggunakan API kamera untuk menambahkan kamera bawaan iPhone di aplikasi Anda. Jika API tidak ada untuk mempermudah metode ini, pengembang aplikasi harus membuat perangkat lunak kamera sendiri dan mengimplementasikan input perangkat keras kamera. API Gateway. API Gateway adalah aplikasi server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun dan bertugas sebagai proxy server ke semua aplikasi microservice. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu user, internet, API gateway, dan di bawahnya ada member service, product service, card service, dan yang terakhir itu order service. API gateway. Keuntungan API gateway: lebih aman karena satu gerbang. Yang kedua, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan di API Gateway. API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer, bisa digunakan sebagai rate limiter, dan terakhir bisa digunakan sebagai pengaman sehingga error dari service tidak terekspos. Contoh API Gateway: yang pertama Nginx, yang kedua Apache HTTPD, yang ketiga Kong, yang keempat Netflix Joule, yang kelima Spring Cloud Gateway. Application Programming Interface, Gateway, dan Microservice. API Gateway merupakan pemrograman yang berada di depan Application Programming Interface yang menangani terjemahan protokol. Pemrograman ini sangat berguna jika client yang dibuat dengan microservice menggunakan beberapa API yang berbeda. Contoh API Gateway yang berada di pasaran seperti Express Gateway, Kong, API Umbrella, dan sebagainya. Salah satu tugas dari API Gateway adalah melakukan router dari request yang dilakukan front end ke masing-masing back end service. Arsitektur microservice. Masalah mengekspos microservice. Semua service bisa diakses dari luar. Jika butuh autentikasi harus diimplementasikan di semua service.
rawan terjadi kebocoran data. Ya, contoh kasus seperti mobile application, web API, dan API gateway. Yang kedua itu dia ke service A ke DBA, dan yang ketiga itu service B ke DBB. Application Programming Interface dan Microservice. Microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service yang kecil, di mana setiap service berjalan pada prosesnya sendiri-sendiri. Microservice juga dapat membantu developer dalam membuat aplikasi yang high performance, scalable, reliable, dan secure. Untuk implementasi ke web, Android, iOS, dan lain-lain tidak bisa secara langsung, dimana kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya API gateway. Kelebihan microservice. Yang pertama, aplikasi scalable, secure, dan reliable. 2. Tidak ada hambatan dalam menggunakan teknologi baru. 3. Setiap service berdiri sendiri. Maintenance-nya lebih mudah. Setiap tim developer dapat mengembangkan setiap service-nya tanpa ada mengganggu yang lain. Kekurangan microservice yaitu ketika satu entity pada database berubah, maka setiap entity yang sama di setiap database service harus diubah. Yang kedua, untuk beberapa kasus sulit untuk menerapkan perubahan service, jadi perlu perancang yang matang. Deployment yang kompleks perlu dikonfigurasi untuk menjalankan setiap service karena memiliki runtime yang berbeda, tidak seperti aplikasi monolitik, tinggal upload, deploy, dan beres. Perlu automation yang tinggi dalam melakukan deployment. Jadi kesimpulannya itu, API adalah sekumpulan definisi dan protokol untuk membangun dan mengintegrasikan perangkat lunak aplikasi. Mengenai API Gateway, yaitu sebuah program yang berada di depan Application Programming Interface atau disebut API, yang menangani terjemahan protokol, dan microservice adalah sebuah pendekatan untuk mengembangkan aplikasi dengan rangkaian service yang kecil. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.